Saya dapat info dari beberapa jenderal purnawirawan, Ustadz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala, hiya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan-peperangan dan pelarian atau pengungsian. Sudah kita saksikan? Sudah. Sampai sekarang belum selesai. Mulai dari perang Afghanistan, Irak, perang Afghanistan, Irak, kemudian terus perang Rusia dan Ukraina, sekarang Palestina. Terus berlangsung. Kemudian Rasulullah ngabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra. Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Sudah kita saksikan bersama. Tapi bedanya kalau di Timur Tengah lewat militer. Kalau di Indonesia enggak. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Didik Ahmad ini diundang di Jakarta. Tapi Pak Didik tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, ya kan? Tidak boleh masuk. Akhirnya begitu saya masuk, HP nggak boleh masuk, HP harus disita. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk, di depan saya ada Bapak Jenderal Purnawirawan, bukan? Yang Kasat itu Pak, Kasat Tiasno Sudarto. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Nah, sebelah-sebelahnya ini beberapa jenderal, tapi saya tidak kenal namanya. Nah, saya dapat info dari beberapa jenderal purnawirawan, Ustadz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Nah, kita kan tidak tahu. Bapak kan masih bisa ngaji di sini, masih bisa. Tenang kan? Ibu bisa ke pasar? Masih bisa. Tapi ternyata di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Peperangan yang pertama perang nirmiliter, non militer. Kalau bahasa akademiknya perang asimetris. Peperangan memperebutkan sumber daya alam. Ini nyata. Dan semua sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai asing dan asing. Sudah. Nirmiliter, non militer. Lewat apa? Proxy war. Perang yang kedua proxy war. Lewat proxy. Boneka. Makanya benar apa statementnya Soekarno. Kalau kami langsung melawan penjajah. Jelas kan? Tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Itu. Benar enggak? Jadi sekarang ini Pak, 2 negara adidaya Amerika dan Cina cukup lewat proksi boneka. Bahasa kasarnya pengkhianat-pengkhianat bangsa. Makanya untuk memperebutkan tambang emas yang paling besar setelah Freeport. Jadi setelah Freeport itu ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Halmahera. Cukup lewat pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sampai kota kecil di Jawa Timur, Bojonegoro. Di sana ada, waktu itu masih bupatinya Kang Yoto. Itu Masya Allah, dulu itu kita dulu seringkali pertemuan di Masjid Ibnu Sina. Nah, itu dengan Kang Yoto itu. Salah satu kader Muhammadiyah yang berhasil menjadi bupati Bojonegoro. Nah, jadi di kota Bojonegoro itu ada blok cepu minyak. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Amerika. Kota kecil. Jadi semua sumber daya alam se-Indonesia ini sudah dikuasai oleh
asing dan asing. Lewat siapa? Proksi, boneka, pengkhianat bangsa. Terus perang yang ketiga itu yang disampaikan oleh jenderal-jenderal ini, Ustaz, yang ketiga itu Neo-Cortex War. Perang Neo-Cortex War. Ini sudah dibangun sejak Jenderal Ali Murtopo. Sudah dibangun. Siapa yang digerakkan waktu itu terakhir? Yaitu Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Itulah perang Neo-Cortex War, perang narasi. Targetnya apa? Untuk melecehkan, untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. 3 peperangan ini.